In reply, Hitler ridiculed the powerless president with withering sarcasm. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Adolf Hitler, pemimpin atau Führer dari Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman atau Partai Nazi, diangkat sebagai kanselir Jerman pada 30 Januari 1933. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya, dan selalu diberikan kenikmatan yang tak terkira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Rasulullah, manusia yang terpilih yang selalu kita cintai, dan semoga kita selalu diberikan syafaatnya. Dilansir dari History, pada 1932 nama Hitler menjadi terkenal di Jerman karena sebagian besar rakyat Jerman telah merasa frustasi dengan kondisi ekonomi yang suram. Jerman masih terluka akibat kekalahan dalam Perang Dunia I dan persyaratan perdamaian yang merugikan dari perjanjian Versailles. Hitler yang karismatik mulai memanfaatkan ketidakpuasan rakyat Jerman untuk meraih dukungan bagi Partai Nazi. Dalam pemilu yang diadakan pada Juli 1932, Nazi memenangkan 230 kursi pemerintahan bersama dengan Partai Komunis, partai terbesar berikutnya. Paul von Hindenburg, pemimpin Jerman sebelumnya, merasa terintimidasi oleh popularitas Hitler. Awalnya menolak menjadikan Hitler sebagai kanselir Jerman. Sebaliknya, ia menunjuk Jenderal Kurt von Schiller yang berusaha menunjuk Partai Nazi adalah pembangkang. Di pemilu putaran berikutnya pada November 1932, Nazi kehilangan banyak suara akibat efek paradok dari upaya Schiller menjatuhkan Hitler. Namun hal itu justru membuat pasukan sayap kanan di Jerman lebih bertekad memberikan kekuasaan Jerman kepada Hitler. Dalam serangkaian negosiasi yang rumit, mantan kanselir Franz von Papen yang didukung partai-partai konservatif Rakyat Nasional Jerman atau DNVP meyakinkan Hindenburg untuk menunjuk Hitler sebagai kanselir. Munculnya Hitler sebagai kanselir Jerman pada 30 Januari 1933 menandai titik balik penting bagi Jerman dan bagi dunia. Ia dan sebagian penduduk Jerman berencana membuat Jerman kuat dan bersatu dalam satu partai. Hitler segera melakukan ekspansi ke kepolisian Jerman, Gestapo, dan menempatkan Hermann Göring untuk bertanggung jawab atas pasukan keamanan pemerintahan barunya. Sejak saat itu Nazi Jerman terus berjalan. Hindenburg atau von Papen atau siapapun tak ada yang bisa menghentikannya. Nah, itu tadi pembuka dalam kepemimpinan Hitler. Sekarang mari kita lanjut, apa dan bagaimana Jerman dalam kepemimpinan Hitler, mulai dari rumor kudeta dan perebutan kekuasaan oleh Hitler. Masuk. Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada 30 Januari 1933. Adolf Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman oleh Presiden Jerman Paul von Hindenburg. Hitler merupakan pemimpin Partai Nazi. Nama lengkap Partai Nazi adalah Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman. Anggotanya kerap disebut Nazi. Nazi merupakan partai sayap kanan yang radikal, antisemit, anti-komunis, dan anti-demokrasi. Ada beberapa kesalahpahaman tentang bagaimana Hitler berkuasa. Penting untuk dipahami bahwa pertama, Hitler tidak merebut kekuasaan dalam kudeta. Dan yang kedua,
kekuasaan tidak diraih Hitler dengan cara dipilih secara langsung. Ya, Hitler dan partai Nazi berkuasa melalui proses politik Jerman yang sah. Hitler diangkat menjadi kanselir pada 1933 karena pada saat itu partai Nazi populer di Jerman. Namun sesungguhnya partai Nazi tidak sepopuler itu. Fakta menunjukkan bahwa ketika dimulai untuk pertama kalinya pada awal 1920, gerakan Nazi itu cukup kecil, tidak efektif, dan marginal. Awal 1920-an, partai Jerman merupakan masa kerusuhan sosial, ekonomi, dan politik. Kerusuhan ini merupakan akibat langsung dari Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918. Jerman kalah perang akibat Kekaisaran Jerman pun runtuh. Pemerintah lalu digantikan oleh Republik Demokratis yang baru. Pemerintahan Jerman yang baru ini disebut sebagai Weimar pada Juni 1919. Para pemimpin Jerman di Republik Weimar dipaksa menandatangani Perjanjian Versailles. Perjanjian ini menghukum Jerman karena menjadi penyebab pecahnya Perang Dunia I. Pada awal 1920-an, Republik Weimar tahun 1918 sampai 1933 menghadapi masalah politik dan ekonomi. Kehancuran masa perang telah melibatkan krisis ekonomi. Hutang perang Jerman telah menyebabkan hiperinflasi dan devaluasi mata uang. Selain itu, ada juga gerakan politik yang mencoba menggulingkan pemerintahan baru, mulai dari gerakan kiri jauh hingga kanan jauh dalam spektrum politik. Anggota mereka bereaksi terhadap ketidakpuasan pasca Perang Dunia I di Jerman. Mereka juga memupuk dan menanamkan rasa ketidakpuasan yang lebih besar dan terkadang bahkan dengan kekerasan. Satu kelompok yang menimbulkan kekhawatiran khusus adalah Partai Komunis Jerman. Sedangkan kelompok politik baru yang kurang menonjol adalah Partai Nazi. Partai Nazi merupakan salah satu dari banyak gerakan politik baru yang radikal dan aktif di Jerman selama awal 1920-an. Partai Nazi berbasis di kota Munich. Namun gerakan ini mendapat perhatian di seantero Jerman pada November 1923. Bulan itu, Nazi dipimpin oleh Adolf Hitler berusaha merebut kekuasaan dengan kekerasan. Kudeta yang gagal ini dikenal sebagai Berhaltputsch. Hitler dan Nazi pun mengubah taktik setelah mereka gagal menggulingkan pemerintahan dengan kekerasan. Mulai pertengahan 1920-an, mereka memfokuskan upaya untuk memenangkan pemilu. Namun Partai Nazi tidak serta-merta berhasil menarik perhatian pemilih. Pada 1928, Partai Nazi memenangkan kurang dari 3% suara nasional dalam pemilu untuk parlemen di Jerman. Namun mulai tahun 1930, Partai Nazi mulai memenangkan lebih banyak suara. Keberhasilan mereka sebagian besar disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dan politik di Jerman. Pada awal tahun 1930-an, Jerman mengalami krisis ekonomi dan politik. Mulai musim gugur 1929, dunia dilanda krisis ekonomi yang dikenal dengan nama Depresi Besar. Jutaan orang Jerman kehilangan pekerjaan mereka, pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan tunawisma menjadi masalah serius di awal 1930-an di Jerman. Pemerintah Jerman gagal mengatasi masalah yang disebabkan oleh depresi besar ini. Jerman pun terpecah secara politik. Hal ini membuat pengesahan undang-undang baru menjadi nyaris mustahil akibat tidak adanya ketidaksepakatan di parlemen Jerman. Banyak rakyat Jerman yang kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemimpin mereka dalam pemerintah. Kelompok-kelompok politik radikal seperti Partai Nazi dan Partai Komunis pun muncul ke permukaan. Mereka memanfaatkan kekacauan ekonomi dan politik serta menggunakan propaganda untuk menarik perhatian rakyat Jerman yang sudah muak dengan kebuntuan politik. Jerman mengadakan pemilu parlemen pada September 1930, yakni hampir setahun setelah depresi besar. Nazi memenangkan 18% suara. Hal ini mengejutkan beberapa kalangan Jerman,
terutama mereka yang menyadari bahwa Nazi merupakan gerakan politik non-konvensional ekstrim. Adolf Hitler dan Nazi mendapatkan pengikut melalui janji-janji untuk menciptakan Jerman yang kuat. Nazi berjanji untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan membuat orang-orang kembali bekerja, mengembalikan Jerman ke status kekuatan besar Eropa dan bahkan dunia, mendapatkan kembali wilayah yang lepas dari pangkuan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, kemudian menciptakan pemerintahan Jerman otoriter yang kuat dan menyatukan semua warga Jerman berdasarkan garis ras dan etnis. Nazi memainkan harapan, ketakutan, dan prasangka orang-orang. Mereka juga menyediakan kambing hitam. Mereka secara keliru mengklaim bahwa kaum Yahudi dan komunis harus disalahkan atas semua permasalahan Jerman. Klaim ini adalah bagian dari ideologi antisemit dan rasis oleh Nazi. Nazi pun semakin banyak mendapatkan pemilih pada awal 1930-an. Dalam pemilu parlemen pada Juli 1932, Nazi memenangkan 37% suara yang ada lebih banyak daripada diterima partai lain. Pada November 1932, suara yang diperoleh Nazi turun menjadi 33%. Namun suara ini masih lebih banyak daripada yang diperoleh oleh partai lain. Keberhasilan partai Nazi dalam pemilu membuat mereka harus dilibatkan dalam pemerintahan Jerman. Hitler dan Nazi menolak bekerjasama dengan partai politik lain. Hitler menuntut untuk diangkat sebagai kanselir. Presiden Jerman Paul von Hindenburg awalnya menolak permintaan ini, namun akhirnya ia menyerah dan mengangkat Hitler sebagai kanselir Jerman pada 30 Januari 1933. Hindenburg mengangkat Hitler dalam jabatan ini sebagai hasil dari kesepakatan politik. Beberapa politisi konservatif meyakinkan Presiden Hindenburg untuk melakukan penunjukan ini. Mereka ingin menggunakan popularitas partai Nazi untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka secara keliru meyakini bahwa mereka dapat mengendalikan. Pada Januari 1933, Hitler tidak serta-merta menjadi diktator. Ketika ia menjadi kanselir, konstitusi demokrasi Jerman masih berlaku. Namun Hitler mentransformasi Jerman dengan memanipulasi sistem politik demokrasi. Hitler dan para pemimpin Nazi lainnya menggunakan undang-undang yang ada untuk menghancurkan demokrasi Jerman dan menciptakan kediktatorannya. Pada Agustus 1934, Presiden Hindenburg meninggal dan Hitler pun mengumumkan dirinya sebagai Führer atau pemimpin Jerman. Sejak saat itu, Hitler menjadi diktator Jerman. Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman pada 30 Januari 1933 yang menjadi akhir dari demokrasi Jerman. Dengan panduan gagasan-gagasan rasis dan otoriter, Nazi menghapus kebebasan asasi dan berupaya menciptakan suatu komunitas folk. Secara teori, komunitas folk mempersatukan seluruh kelas sosial, kemasyarakatan, dan wilayah di belakang Hitler. Namun kenyataannya, Reich ketiga dengan segera menjadi sebuah negara polisi, tempat orang-orang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Pada bulan pertama kekanselirannya, Hitler mulai suatu kebijakan sinkronisasi terpadu yang memaksa organisasi, partai politik, dan pemerintah negara untuk sejalan dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Nazi dan yang menempatkan mereka di bawah kepemimpinan Nazi. Budaya, ekonomi, pendidikan, dan hukum berada di bawah kendali Nazi yang lebih besar. Syarikat-syarikat dagang ditiadakan dan para pekerja, pegawai, dan majikan dipaksa bergabung dengan organisasi-organisasi Nazi. Pada pertengahan Juli 1933, Partai Nazi menjadi satu-satunya partai politik yang sah di Jerman. Reichstag atau parlemen Jerman menjadi tukang stempel untuk kediktatoran Hitler. Kemauan Führer menjadi landasan kebijakan pemerintah.
Pengangkatan anggota partai Nazi di pos-pos pemerintahan membesarkan kekuasaan Hitler atas para pejabat negara. Menurut prinsip kepemimpinan partai Nazi, kekuasaan mengalir dari atas ke bawah dan kepatuhan mutlak terhadap atasan adalah sesuatu yang wajib di tiap tataran hierarki Nazi. Hitler merupakan pemimpin Reich ketiga. Negara polisi SS Regu Pelindung atau Schutzstaffel atau SS merupakan alat teror Nazi utama yang mulanya merupakan sebuah satuan pengawalan khusus bagi Hitler dan pemimpin partai lainnya. Para anggota SS yang berseragam hitam itu merupakan suatu kelompok elit berukuran kecil yang anggota-anggotanya juga merangkap sebagai petugas pembantu kepolisian dan di kemudian hari menjadi pengawal kamp konsentrasi. SS akhirnya lebih menonjol daripada pasukan tempur atau SA dan setelah tahun 1933 menjadi angkatan darat pribadi partai Nazi. Kepala SS Heinrich Himmler juga merombak pasukan kepolisian biasa yang non-partai menjadi alat teror yang membantu pembentukan kepolisian rahasia negara yang penuh kekuasaan, yaitu Geheimdienstpolizei atau disingkat Gestapo. Kepolisian preman ini menerapkan cara-cara sadis dan kejam di seluruh Jerman dalam rangka menetapkan dan menangkapi lawan-lawan politik dan mereka yang menolak menjatuhkan hukuman dan kebijakan Nazi. Pada bulan-bulan setelah Hitler mengambil alih kekuasaan, agen-agen SA dan Gestapo melakukan penggerebekan ke rumah-rumah untuk mencari musuh-musuh Hitler, kaum sosialis, komunis, pemimpin syariat dagang, dan lainnya yang telah berbicara lantang menentang partai Nazi. Mereka menangkapnya dan beberapa di antaranya dibunuh. Pada pertengahan 1933, partai Nazi menjadi partai politik satu-satunya dan hampir semua oposisi terorganisasi terhadap rezim tersebut ditumpas habis. Demokrasi pun mati di Jerman pada saat itu. Berbagai kelompok termasuk SA dan SS mendirikan ratusan kamp di gudang-gudang kosong, pabrik, dan lokasi lainnya di seluruh Jerman, tempat mereka menahan lawan-lawan politik mereka tanpa proses persidangan dan dengan perlakuan yang sangat kejam. Salah satu kamp tersebut didirikan pada tanggal 20 Maret 1933 di Dachau, di dalam suatu bangunan bekas pabrik amunisi dari Perang Dunia Pertama, terletak di dekat München, di barat daya Jerman. Dachau kemudian menjadi kamp konsentrasi percontohan bagi sistem besar kamp SS. Setelah Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman pada bulan Januari 1933, dia bergerak cepat untuk menjadikan Jerman sebuah kediktatoran berparpol tunggal untuk mengorganisasi kekuasaan kepolisian yang diperlukan untuk menjatuhkan kebijakan Nazi. Dia meyakinkan kabinetnya untuk menyatakan suatu keadaan darurat dan mengakhiri kebebasan individu, termasuk kebebasan pers, kebebasan bicara, dan kebebasan berkumpul. Orang kehilangan hak berprivasi yang berarti bahwa petugas pemerintahan dapat membaca surat pos seseorang, menguping pembicaraan di telepon, dan menggeledah rumah pribadi tanpa surat perintah. Hitler juga mengandalkan teror dalam mencapai sasaran-sasarannya dengan diiming-imingi upah, rasa persaudaraan, dan seragam yang menawan. Puluhan ribu pemuda pengangguran siap mengenakan kemeja coklat dan sepatu bot tinggi kulit pasukan tempur Nazi yang mereka sebut Sturmabteilungen, dikenal dengan sebutan SA. Polisi membantu ini menelusuri jalan-jalan untuk menghajar dan membunuh sejumlah penentang rezim Nazi. Ketakutan terhadap SA saja berhasil membungkam orang Jerman yang tidak mendukung Nazi. Sistem kamp Nazi dimulai sebagai suatu sistem penindasan yang menyasar lawan-lawan politik negara Nazi. Pada tahun-tahun awal,
Reich ketiga Nazi terutama menjarakan orang-orang komunis dan sosialis. Pada tahun 1935, rezim Nazi juga mulai memenjarakan orang-orang yang ditetapkannya sebagai inferior dari segi ras atau biologi, terutama kaum-kaum Yahudi. Selama Perang Dunia Kedua, organisasi dan skala sistem kamp Nazi meningkat pesat dan tujuan dari kamp-kamp tersebut berkembang melalui pengurungan menjadi kerja paksa dan pembunuhan tanpa tedeng aling-aling. Di seluruh wilayah Eropa yang diduduki Jerman, tentara Jerman menahan mereka yang melawan dominasi dan mereka yang rasnya dianggap inferior atau tidak dapat diterima secara politis. Orang-orang yang ditahan karena melawan kekuasaan Jerman sebagian besar dikirim ke kamp konservasi atau kerja paksa. Perang tersebut berujung dengan suatu rekor pertumbuhan yang tak terduga dalam hal jumlah kamp maupun jumlah tahanan. Dalam tempo 3 tahun, jumlah tahanan meningkat 4 kali lipat dari 25.000 sebelum perang menjadi sekitar 100.000 pada bulan Maret 1942. Terjadinya penghuni kamp meliputi tahanan dari hampir seluruh negara Eropa. Para tahanan di semua kamp konsentrasi secara harfiah dipaksa bekerja sampai mati. Berdasarkan laporan SS, ada lebih dari 700.000 tahanan yang terdaftar di kamp-kamp konsentrasi pada bulan Januari 1945. Jerman mendeportasi kaum Yahudi di seluruh penjuru wilayah Eropa yang didudukinya ke kamp-kamp pembantaian di Polandia, tempat mereka dibunuh secara sistematis, dan juga ke kamp-kamp konsentrasi tempat mereka ditarik untuk kerja paksa. Ratusan ribu orang Roma atau Gypsy yang ditahan perang Soviet juga dibunuh secara sistematis. Nah, itu tadi penjelasan tentang Nazi dan pengangkatan Hitler menjadi pemimpin Nazi. Saya tetap membuka komen bagi yang lebih tahu dari saya, karena kita belajar di sejarah itu ada. Silahkan tulis di kolom komentar barangkali ada yang belum saya sebutkan, atau mungkin saya salah dalam pengucapan atau membaca referensi. Terima kasih sudah bersama sampai habis. Semoga bermanfaat, dan tekan tombol like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum. Gawa